Oke, kali ini kita akan ikut sebuah perjalanan seru ke pedalaman Alaska yang liar. Kita bakal ngikutin kisah seorang ayah dan kedua putranya yang menghabiskan 3 hari penuh untuk bertahan hidup, sambil tentunya mempererat ikatan mereka di tengah alam yang luar biasa indah sekaligus menantang. Nah, petualangan mereka dimulai dengan satu kalimat yang langsung bikin kita merinding. Begitu pesawat amfibi yang mengantar mereka pergi dan hilang di kejauhan, saat itulah mereka sadar, hanya ada mereka bertiga dan alam liar yang maha luas. Kalimat ini benar-benar menangkap esensi dari isolasi dan tantangan yang ada di depan mata. Oke, bagian pertama, gimana sih ceritanya mereka sampai di sana dan harus langsung berhadapan sendirian dengan alam liar? Bayangin ya, untuk sampai ke titik awal petualangan mereka aja, mereka butuh waktu 1,5 jam naik pesawat amfibi. Twin Lakes ini bukan tempat wisata biasa loh, ini bener-bener sudut terpencil di Alaska, yang artinya mereka bener-bener jauh dari peradaban manapun. Dan tantangan pertama mereka bukan binatang buas, tapi cuaca. Ada pepatah lama di Alaska yang bilang gitu, dan ternyata itu bener banget. Hujan bisa datang dan pergi seenaknya, yang langsung menguji mental dan persiapan mereka dari menit pertama. Nah, setelah tenda berdiri, prioritas selanjutnya udah jelas, cari makan. Di sini nggak ada yang namanya ojek online atau delivery makanan. Kalau mau makan malam, ya harus ditangkap sendiri dari alam. Dan sumber kehidupan mereka ada di perairan sekitar. Ini dia target utama mereka. Ada Dolly Varden yang warnanya cakep banget, Lake Trout yang terkenal kuat, dan Arctic Grayling yang siripnya anggun. Masing-masing ikan ini punya tantangan sendiri buat ditangkap. Prosesnya kedengeran simpel, tapi ini benar-benar esensi dari bertahan hidup. Mereka berhasil dapat seekor Dolly Varden, langsung dibersihin di pinggir sungai, terus diolah jadi makanan hangat yang mereka sebut ramen Dolly. Bener-bener dari danau, langsung ke mangkok. Dan jangan salah, mereka jago banget mancingnya. Cuma dalam 1 hari, mereka berhasil menangkap lebih dari 12 ikan yang ukurannya lumayan besar. Ini bukan soal hoki aja, tapi soal skill, kesabaran, dan gimana mereka bisa baca kondisi alam. Tapi, perjalanan ini bukan cuma soal mancing dan bertahan hidup loh. Ada misi lain yang lebih bersejarah. Mereka juga melakukan semacam ziarah ke sebuah tempat yang jadi ikon keliaran di Amerika. Oke, buat yang mungkin belum tahu, kita kenalan dulu sama Dick Pronek. Orang ini legenda sejati. Tahun 1968, dia datang ke tempat ini cuma bawa perkakas tangan, lalu membangun sebuah kabin sendirian yang jadi rumahnya selama 30 tahun ke depan. Kisahnya itu simbol kemandirian yang luar biasa. Lihat deh timeline hidupnya ini, benar-benar luar biasa kan? Dari mulai dia datang di tahun 68, terus dia juga sempat ngerekam kehidupannya sendiri yang akhirnya jadi film dokumenter terkenal, sampai akhirnya dia meninggalkan tempat itu di usia 82 tahun. Warisannya sekarang dijaga sebagai situs bersejarah. Kejeniusan Proenike itu kelihatan di setiap detail kabinnya. Gila, semuanya dibikin pakai tangan. Mulai dari grendel pintu anti beruang yang diukir dari kayu, sampai engsel pintu yang dia buat dari akar pohon. Keren banget cara dia memanfaatkan apa yang ada di alam. Dan detail-detail kecil kayak gini nih yang bikin sejarah jadi hidup banget. Bayangin, kita bisa lihat bekas goresan pensil asli Proenike di kayu. Rasanya kayak kita ditarik kembali ke masa itu, terhubung langsung sama orang yang membuatnya. Nah, biar lebih kebayang seberapa hebatnya dia, coba kita bandingin kabinnya sama kabin lain di dekatnya. Kayu di kabin Proenike itu dipasang dengan presisi tinggi, sampai-sampai hampir gak butuh dempul buat nutupin celah. Ini sih udah kayak karya seni. Sementara kabin lain, ya fungsional, tapi kelihatan banget beda kelasnya. Jadi, apa sih pelajaran yang didapat dari perjalanan ini? Ternyata ini bukan cuma soal mancing atau lihat kabin tua. Ini kayak kelas alam raksasa bagi sang ayah dan anak-anaknya. Setiap detiknya itu jadi pelajaran. Mulai dari belajar mendayung rakit tiup di danau, sampai pusing 7 keliling gimana caranya biar semua barang tetap kering pas hujan. Ini benar-benar kursus singkat soal ketangguhan dan cara bertahan hidup yang sesungguhnya. Dan ya, namanya juga petualangan, pasti ada dramanya dong. Mereka juga punya cerita klasik soal ikan raksasa yang lepas. Seekor ikan trout danau seberat hampir 5 kilo yang berhasil mutusin kail mereka pas udah di depan mata. Justru momen-momen kayak gini yang bakal jadi cerita seru seumur hidup. Oke, kita masuk ke bagian akhir perjalanan mereka. Tapi alam liar Alaska kayaknya masih punya 1-2 kejutan lagi sebelum mereka pulang. Di hari terakhir, untungnya cuaca cerah banget. Momen yang pas buat beres-beres tenda. Mereka pun mendayung balik ke kabin Proenike, tempat yang sama di mana inspirasi perjalanan mereka dimulai. Untuk menunggu jemputan. Lingkaran petualangan yang sempurna.
Dan disinilah momen puncaknya. Pesawat amfibi yang jemput mereka ternyata nggak datang sendirian. Di dalamnya ada keluarga dan teman-teman mereka juga. Jadi 3 hari isolasi total berakhir dengan sebuah perayaan kebersamaan di salah satu tempat paling indah di muka bumi. Keren banget kan? Pada akhirnya, semua pengalaman seru dan menantang itu bisa dirangkum dalam satu percakapan singkat ini. Setelah melewati hujan, tantangan, dan bahkan ikan raksasa yang lepas, yang terpenting adalah pengalaman yang mereka jalani bersama. Jawabannya, luar biasa. Nah, kisah mereka ini, kalau kita sandingkan dengan warisan seorang Dick Proenneke, jadi bikin kita mikir ya. Di dunia modern kita yang serba terhubung ini, apa sih arti kemandirian sejati itu? Mungkin jawabannya bukan soal mengisolasi diri, tapi lebih ke soal punya keterampilan dan mental yang kuat untuk bisa bertahan dimanapun kita berada.